Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari materi fluida statis, yaitu tentang tegangan permukaan, viskositas fluida, dan juga kapilaritas. Nah, sebelumnya pasti kalian tidak asing lagi dengan fenomena-fenomena di dalam gambar ini kan. Ada kaki serangga bisa berjalan di atas permukaan air dan tidak tenggelam, atau paperclip yang mengapung di atas permukaan air, dan juga ada tetesan air yang berbentuk menyerupai bola atau setengah bola. Kaki serangga bisa menapak di air, paperclip bisa mengapung di atas permukaan air, dan juga tetesan air yang berbentuk setengah bola merupakan contoh dari adanya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu apa? Tegangan permukaan adalah gaya selaput permukaan tiap satuan panjang yang arahnya tegak lurus pada salah satu sisi sebuah garis yang terletak di permukaan tersebut. Nah, kalau dituliskan secara matematis adalah seperti ini. Simbolnya tegangan permukaan itu gamma, itu sama dengan gaya per panjang permukaan yang dikenai gaya itu. Nah, misalkan di sini ada gelembung air sabun yang ditaruh atau diperangkapkan ke alat yang ini ya. Gambar yang ini, alatnya berupa seperti ini. Kemudian ini kawat yang bawahnya ini bisa naik turun dengan bebas. Terus di kawatnya digantungi ban lagi sebesar W2. Nah, ini kawat yang bawah itu besarnya W1, kemudian diberi beban seberat W2. Nah, ini tampak depannya. Kalau tampak kita melihat dari samping, dari sini, itu sebenarnya cairannya itu jadi seperti ada dua lapis gitu kan, ada dua lapis di sini. Makanya tegangan permukaannya ada di permukaan yang sisi bawah sama yang permukaan sisi atas, atau yang kalau di sini berarti sisi depan dan sisi belakang. Nah, maka karena besarnya ini kan ada dua, maka F-nya ini besarnya adalah 2 gamma kali L, karena tadi kan gamma itu sama dengan F per L, berarti F itu 2 kali gamma kali L, karena gammanya ada 2 menjadi 2 kali gamma kali L. Kemudian F-nya ini karena ada pengaruh dari berat kawat yang bawah dan beban, maka F-nya itu dijumlahkan menjadi W1 plus W2. Kemudian kalau kita mau cari tegangan permukaannya ini, berarti dimasukkan F per L berarti kan 2 gamma. Kemudian F itu juga W1 plus W2, jadi dimasukkan ke sini, sehingga gamma tegangan permukaannya pada kasus ini adalah W1 plus W2 dibagi 2L. Nah, W-nya ini berat beban, satuannya Newton, L-nya ini panjang permukaannya, panjang permukaan ini, kemudian gammanya tegangan permukaan. Nah, kita mau mencari tegangan permukaan misalkan kaki serangga pada permukaan air. Nah, kita anggap bentuknya itu seperti ini, kakinya itu bentuknya melingkar atau seperti bola. Nah, maka tegangan permukaannya ini bekerja di seluruh titik di sekitar lingkaran dengan jari-jari R. Misalkan di sini ada jari-jarinya R. Nah, maka itu gaya tegangannya atau tegangan permukaannya itu ada di semua sisi ini, dirasakan oleh semua permukaannya. Nah, maka dari itu L-nya, panjangnya ini kita harus menggunakan keliling lingkaran, karena seluruh permukaannya dikenai oleh gaya, sehingga ada tegangan permukaannya di situ. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dilihat dari atas atau dari bawah, itu kan bentuknya lingkaran dengan jari-jari R kecil. Kemudian di sini W-nya ini atau F-nya ini adalah tekanan gaya yang diberikan oleh kaki serangga ke permukaan air. Nah, akibatnya ada tegangan permukaan yang arahnya miring ini
dia membentuk sudut theta terhadap vertikal, maka supaya berada di sumbu Y besarnya ini menjadi gamma cos theta. Kemudian kita gabungkan gamanya ini, berarti kan F per L nya ini sama dengan gamma cos theta. Nah L nya 2pi R, berarti F nya ini W per 2pi R sama dengan gamma cos theta. Nah berarti tegangan permukaannya yang di akibat kaki serangga yang di atas permukaan air itu, besar tegangan permukaannya adalah M kali G per 2pi R cos theta. Sebelum kita lanjutkan, coba perhatikan dulu video berikut ini. Ada 4 macam cairan, kemudian ada sebuah benda yang sama dimasukkan ke dalam cairan-cairan tersebut. Ternyata masing-masing bendanya kecepatannya untuk sampai ke dasar toplesnya tidak sama. Nah ini yang paling pelan di antara keempat cairan yang lain. Nah setelah menyaksikan video tadi, apa yang menyebabkan benda-benda itu kecepatannya tidak sama untuk sampai ke dasar? Nah itu adalah ada pengaruh dari yang namanya gaya Stokes. Gaya Stokes ini menghambat laju bola, sama halnya dengan adanya gaya angkat yang juga dia arahnya melawan arah gerak benda, sama-sama ke atas, sementara bendanya tadi itu akan bergerak ke bawah. Jadi kalau digambarkan seperti ini, bendanya dalam fluida, kemudian dia ada gaya angkat dan gaya Stokes yang arahnya ke atas melawan gaya beratnya dari benda tersebut. Nah, gaya Stokes ini adalah gaya gesek yang dialami benda ketika bergerak di dalam fluida. Dikemukakan pertama kali oleh Sir George Gabriel Stokes. Nah, menurut Stokes, gaya gesek pada benda ketika dimasukkan ke dalam suatu fluida mengikuti persamaan berikut ini. 6pi eta R kali V. Jadi, eta ini koefisien viskositas larutan. Jadi, tiap larutan memiliki nilai viskositasnya masing-masing. Semakin besar viskositasnya, maka semakin besar pula gaya Stokesnya. Berarti kalau semakin besar gaya Stokes, berarti bendanya makin lama untuk sampai ke dasar. Misalkan dari 4 cairan tadi, berarti cairan yang nomor 4 adalah cairan yang memiliki koefisien viskositas paling besar. Kemudian R ini jari-jari benda yang dimasukkan ke dalam cairan. V-nya adalah kecepatan benda di dalam fluida tadi. Untuk dapat menentukan besar kecepatan akhir atau kecepatan terminal suatu benda yang bergerak di dalam fluida dapat diturunkan dengan persamaan berikut ini. Tadi kan ini FA dan FS-nya ke atas, W-nya ke bawah. Nah, ketika mencapai kecepatan terminal, artinya kecepatannya ini konstan. Kecepatan konstan, berarti kalau kecepatan konstan memenuhi hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0, maka W sama dengan FA plus Fs. Kita masukkan W itu massa kali percepatan gravitasi, massa itu rho kali V, berarti ini rho benda kali V benda kali G. Kemudian gaya angkat atau gaya Archimedesnya, massa jenis fluida rho F kali volume benda kali G, ditambah Fs yang tadi, gaya Stokesnya 6pi eta V kali R. Nah, yang memiliki besaran sama kita jadikan satu di ruas kiri, berarti volume benda kali G dikali dalam kurung ini ya massa jenis benda kurangi massa jenis fluida sama dengan 6pi eta VR, maka V-nya itu tinggal ini VB kali G kali rho benda min rho cairan per 6pi eta R. Nah, di sini keterangan untuk masing-masing besarannya. Terakhir ada kapilaritas. Jadi kapilaritas ini terjadi ketika kita memasukkan pipa kapiler yang diameternya sangat kecil ke dalam wadah yang berisi air dan raksa atau cairan apapun gitu ya, maka cairan pada pipa kapiler ini akan bergerak naik dan turun, naik pada air dan turun pada cairan
raksa. Nah, seperti ini contohnya untuk air dan raksa. Ketika kita masukkan pipa kapilernya ke dalam cairan air, ternyata permukaannya naik sejauh H, sedangkan ketika dimasukkan ke dalam raksa justru cairan yang dalam pipa kapiler ini turun sejauh H. Kalau digambarkan seperti ini sudutnya, jadi ada tegangan permukaan, sekali lagi disebabkan oleh adanya tegangan permukaan. Yang ini juga ada tegangan permukaan yang arahnya ke sini. Kemudian ada theta, sudut kontak. Theta ini sudut kontak yang dibentuk antara garis vertikal dengan bidang singgung permukaan zat cair. Jadi kalau untuk air tetanya yang ini, kemudian yang untuk raksa itu karena meniskusnya cembung, sudutnya yang ini. Oke. Nah, besar kenaikan atau penurunan cairan tersebut itu dapat ditentukan dengan persamaan ini H. Kenaikan atau penurunannya adalah 2 gamma cos theta per rho G kali R. Gamanya tegangan permukaan, tetanya sudah jelas yang ini tadi. Untuk masing-masing cairan, rho-nya massa jenis zat cairnya, air atau raksa, kemudian G-nya percepatan gravitasi, dan R-nya jari-jari pipa kapiler yang dimasukkan ke sini. Ini jari-jarinya pipa kapiler. Contoh soal yang pertama, batang jarum yang panjangnya 5 cm diletakkan perlahan-lahan di atas permukaan air sehingga dia mengapung. Nah, apabila tegangan permukaan airnya itu sebesar 7 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter, berapa besarnya gaya pada permukaan tersebut? Nah, yang diketahui ada L panjang dan gamma atau tegangan permukaannya. Kemudian ditanya F-nya. Pada jarum yang tercelup ke dalam air, tegangan permukaan bekerja pada seluruh permukaannya. Nah, maka panjang total yang dikenai gaya adalah 2L. Jadi ada yang seperti yang tadi, itu seperti ada 2 sisi atau 2 permukaan, maka kita kalikan 2L-nya. Nah, sehingga karena gamma itu F per 2L, berarti F-nya 2 kali gamma kali L. Tinggal dimasukkan, besaran yang diketahui, hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat min 3 Newton. Contoh soal yang kedua, hitunglah kecepatan maksimum dari tetes air hujan yang berjari-jari 0,4 mm yang jatuh di udara jika diketahui massa jenis udara 1,29 kg per meter kubik, koefisien viskositasnya 1,8 kali 10 pangkat 5 kg per meter sekon, dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini dari soal ini bisa diketahui kalau bendanya berarti berupa air, fluidanya berupa udara yang dilewati. Nah, yang diketahui besarannya jari-jarinya tetes hujan atau jari-jari benda, kemudian ini massa jenis udara, massa jenis air, dan koefisien viskositas. Yang ditanyakan V. Nah, kita gunakan persamaan mencari kecepatan terminal atau kecepatan akhir. Nah, kalau di sini kecepatan maksimum, jadi kecepatannya terakhir yang paling besar adalah kecepatan ini. Masukkan volume benda, karena tetes air hujan itu bentuknya bola, maka kita pakai volume bola 4/3 PR pangkat 3 kalikan G kalikan massa jenis benda dikurangi massa jenis fluidanya udara, berarti ini air, per 6pi kali koefisien viskositas kali jari-jari benda lagi. Ini bisa dicoret dengan ini, P-nya juga bisa dicoret. Ternyata hasil akhirnya diperoleh kecepatan maksimum dari tetes air hujan itu adalah 19,72 meter per sekon. Contoh soal yang ketiga, ada sebuah pipa kapiler diameternya 0,6 mm dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi raksa. Massa jenisnya diketahui. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa adalah 140 derajat. Bila tegangan permukaan raksanya 0,06 Newton per meter, berapakah penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut jika G-nya 9,8? Diketahui besarannya, karena tadi diameter, jadi kita cari dulu jari-jarinya, berarti setengahnya
3 kali 10 pangkat min 4 meter, kemudian rho raksa, theta, dan gamanya ada. Kita cari H. Gunakan persamaan ini, H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Kita masukkan 2 kali gamanya 0,06, cos tetanya 140 derajat, dibagi dengan massa jenisnya kali percepatan gravitasi kali jari-jarinya, sehingga diperoleh penurunannya, ini min maksudnya menurun gitu ya, menurun sebesar 2,3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, setelah tadi kita sudah belajar berbagai materi tentang mulai dari tegangan permukaan, viskositas, dan juga kapilaritas. Nah, sekarang kalau sudah mampu memahami materi-materi tersebut, silahkan untuk mengerjakan soal latihan. Ada 2 nomor ini, kemudian seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Paling lambat besok pukul 23.59 WIB. Baik, sekian. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan dan ilmu yang dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.